Orang yang kerjaannya hanya ngumpul-ngumpulin harta, yang dihadapkan itu 5 macam perkara. Apa 5 macam perkara yang dihadapi oleh orang yang suka ngumpul-ngumpul harta benda? Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa an Sufyan as-Sawri rahimahullahu ta'ala annahu qala. Dan dari Imam Sufyan as-Sawri, semoga Allah memberikan rahmat atasnya, annahu qala, dia berkata. Apa pendapat Al-Imam Sufyan as-Sawri? Kata beliau, la yajtami'u fi hazzaz zamani ali ahadin malun. Tidak akan bisa berkumpul harta benda seseorang illa wa indahu khamsu khisalin, melainkan dia akan menghadapi 5 macam hal. Kalau hanya ada orang hidup di dunia ini, Pak, hanya berniat ngumpul-ngumpulkan harta, ternyata secara ditinjau dari kajian Imam Sufyan as-Sawri, ternyata kalau harta cuma hanya kita kumpulin doang, Pak, itu berapapun banyak jumlahnya kagak bakal banyak. Ya Pak, berapapun jumlahnya yang kita kumpulkan pasti akan berkurang. Karena orang secara nilai logika, kalau udah punya 1 miliar, dia pengen punya 2 miliar. Udah punya 2 miliar, pengen punya 3 miliar. Kalau dia punya 1 gudang emas, pengen dia punya 2 gudang emas, dan selanjutnya dan selanjutnya. Ini tepat kajian yang disampaikan oleh Sufyan as-Sawri. Beliau menyatakan kalau seseorang hanya berpendapat hanya mengumpulkan harta dan harta, maka pada gilirannya harta itu nggak bakal bisa bertambah, nggak bisa bertambah-tambah, kecuali yang dihadapi cuma 5 masalah nih. Orang yang kerjaannya hanya ngumpul-ngumpulin harta, yang dihadapkan itu 5 macam perkara. Apa 5 macam perkara yang dihadapi oleh orang yang suka ngumpul-ngumpul harta benda? Yang pertama kata beliau adalah tulul amal, panjang angan-angan. Ya Pak, orang kalau panjang angan-angan, jikalau. Kalau udah punya sekian, pengen punya berapa? Punya selanjutnya dan selanjutnya. Kira-kira akan terasa puas nggak apa yang dia punya, Pak? Pak, terasa puas nggak apa yang dia punya? Nggak bakal puas. Bapak bisa bayangkan kalau ada kasus orang ngambil uang 99 triliun, Pak. 99 triliun menurut Bapak banyak nggak? Banyak. Kalau dibeliin lontong kira-kira banyak nggak tuh, Pak? Kan banyak, subhanallah. Tapi kenapa dia merasa tidak puas? Karena pemikirannya cuma hanya ngumpul-ngumpul harta benda. Ini benar kata Imam As-Sawri ini, yang hanya timbul gara-gara ngumpulin harta itu cuma hanya tulul amal, panjang angan-angan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, yang tidak ada kesudahan dan kesudahan. Kenapa tidak ada kesudahannya tulul amal? Karena tulul amal itu hanya berdasarkan nafsu dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua apa? Wa khirsun ghalibun. Yang kedua itu adalah apa? Ambisi yang terlalu berlebih-lebihan. Orang kalau konsep hidupnya cuma hanya ngumpul harta benda, yang timbul adalah ambisi yang berlebih-lebihan, Pak. Kagak ada kesudahannya tuh ambisinya. Bahkan yang ketiga, wasyukhun syadidun. Syukhun syadidun itu adalah punya sifat yang sangat pelit, sangat kikir. Ya Pak, bukan hanya sekedar kikir, sangat-sangat kikir.
Karena dia hitung-hitungan. Hitung-hitungannya bagaimana? Pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Itu akibat apa? Akibat hanya berpikir tentang masalah ngumpul-ngumpul harta benda. Ya, Bang Obed ya. Ya Pak, kalau dia hanya ngumpul-ngumpul harta benda, cuman yang tidur syukhun syadidun, punya sifat yang sangat kikir. Udah kikir sangat lah kita. Nah makanya di sini kita berharap mudah-mudahan angka 50 juta bisa selesai dalam jangka seminggu ya. Ya Pak. Ya Pak. Ini kalau yang datang 50 orang, satu orang sejuta udah rapi ya. Bener apa kagak? Pak. Iya kalau angka 50 juta kira-kira berat atau enteng Pak? Iya kalau dibawa sendiri berat gitu ya. Tapi kalau dibawa ramai-ramai insya Allah ringan. Gitu ya. Insya Allah ya Pak. Gitu ya. Nih syukhun sadidun. Jadi yang namanya syukhun sadidun ini artinya apa? Sangat kikir. Kekikiran yang sangat akibat apa? Akibat hanya berpikir ngumpul-ngumpul harta benda. Bahkan pada akhirnya timbul juga masalah yang keempat nih. Akibat dia mengumpulkan harta, wakilatul waro, sedikit sifat apiknya, sedikit sifat waroknya. Warok itu apa? Menjaga diri dari yang diharamkan. Nah kalau dia cuman hanya filsafat hidupnya ngumpul-ngumpul harta benda, logikanya cuman hanya sekedar begitu, dia kagak berpikir dah. Dari mana dia dapatkan harta itu? Pokoknya dia dapat, pokoknya dia bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Yang akhirnya kata Al-Imam Sufyan As-Tsauri, dia memiliki qillatul wara, sedikit sifat waroknya, sedikit sifat apiknya. Sehingga dia tidak hirau dari mana dia mendapatkan harta yang dia kumpulkan ini. Bahkan yang pada akhirnya yang sangat mengerikan dalam kehidupan manusia akibat ngumpul harta benda. Apa kata Al-Imam Sufyan As-Tsauri? Wan nisyanul akhirah. Dia lupa kepada akhirat. Jadi kalau lupa sama akhirat nanti akan timbul penyakit al-wahan. Apa tuh wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Na'udzubillah min zalik.